Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita patut bersyukur atas kehidupan yang Tuhan telah berikan kepada kita, sehingga kita bisa beribadah bersama untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya berikan waktu untuk bersaat teduh sejenak, untuk mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jemaat dipersilakan untuk berdiri, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dalam kehidupan yang Tuhan izinkan kita alami, mungkin kita merasa beban berat, ada pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Jadikanlah Tuhan kita sebagai penolong, kekuatan dalam kehidupan kita. Dan yakinlah hanya Tuhan saja yang bisa menyelamatkan kita. Dan patutlah saja kita hanya memuji dan menyembah kepada Tuhan Yesus.
Disitulah kami berseru, Engkau gunung batuku, pertahananku, dan sumber kekuatan kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa ada hari ini semua karena pertolongan yang Kau berikan kepada kami. Kami mau beribadah bersama ya Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan ya Tuhan, kami mohon ampun kepadamu atas dosa-dosa yang telah kami perbuat. Dosa pikiran kami, dosa perbuatan kami. Kami mohon ampun kepadamu, kudus dan layakkan kami ya Bapa. Dan apabila di antara kami ada yang mempunyai beban berat dalam hatinya, pergumulannya, berikan hati yang teduh, berikan jalan keluar ya Tuhan. Sehingga kami bisa tahu dalam ibadah ini apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tabiskan ibadah ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita menyanyi bersama dari Kemenangan Iman nomor 123, Dalam Dikau Ku Berlindung. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 4 ayat yang pertama sampai yang ke-26. Yohanes pasal 4 ayat yang pertama sampai ke-26. Saya akan membaca ayat yang pertama, jemaat membaca ayat yang kedua sampai bergantian sampai ayat yang ke-26. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 26. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur, ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya,
Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikianlah pembacaan Alkitab kita, berbahagialah bagi orang yang membaca, merenungkannya, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam kehidupan kita, mungkin kita merasa beban berat, ada pergumulan, tapi marilah kita melihat dari sisi yang lain. Betapa baiknya Tuhan itu. Marilah kita menyanyi bersama, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terpujilah Tuhan kita yang betapa baiknya dalam kehidupan kita. Untuk itu, tidak hanya melalui pujian-pujian saja kita menyembah Dia, tetapi juga Tuhan mau kita melakukan apa kehendaknya dalam kehidupan kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita fokuskan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk kesempatan membaca firman dan juga merenungkan kebenarannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan membaca firman Tuhan dan juga merenungkan kebenarannya. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui firman-Mu, supaya kami dapat hidup sepenuhnya sesuai dengan kehendak-Mu dan mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan penyelamat satu-satunya, dan di sepanjang hidup kami bersedia menjadi saksi bagi Kristus. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui firman-Mu, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada minggu ini kita sangat bersyukur Tuhan masih memberikan nafas kehidupan. Satu peluang untuk hidup dan melayani Dia. Terlebih kita percaya di setiap hari Minggu ada waktu untuk kita bersekutu bersama, baik dalam pertemuan secara langsung bahkan juga secara online. Intinya adalah Bapak Ibu Saudara bahwa kita kembali untuk menaikkan syukur untuk kehidupan kekal yang Tuhan beri. Kepastian bahwa dosa-dosa kita telah diampuni dan surga sudah dijamin. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh agama. Yesus sudah memberinya bagi kita, sehingga setiap hari Bapak Ibu adalah hari di mana kita mau menghidupi keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Secara khusus Bapak Ibu, di bulan Juni ini, di sepanjang bulan Juni, setiap hari Minggu, kita akan mendengarkan firman tentang pernyataan Yesus tentang dirinya. Hal-hal yang Yesus katakan tentang siapa Dia, hakikatnya. Supaya Bapak Ibu di sepanjang bulan Juni ini, pada waktu kita mendengar kebenaran ini, kita diteguhkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan penyelamat satu-satunya. Dan Yesus adalah pribadi Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Mesias yang dinanti dan Dia adalah juru selamat satu-satunya. Bapak Ibu Saudara, khususnya pada minggu ini kita akan membicarakan mengenai Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42, kisah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Tetapi saya akan membaca untuk kita hanya dari Yohanes pasal 4 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-42. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Lalu ia pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi ke keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-murid mengajak Dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai?
Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Bapak Ibu, saya membaca ayat yang ke-26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah pernyataan Yesus tentang dirinya. Akulah dia, Mesias atau Kristus itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca Injil Yohanes ini ditulis oleh murid yang paling muda bernama Yohanes. Dan dia mencatat Bapak Ibu kisah kehidupan Yesus, bahkan juga mencatat kisah kehidupan Yohanes Pembaptis. Kita melihat Bapak Ibu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 19. Waktu orang datang kepada Yohanes Pembaptis, mereka bertanya. Injil Yohanes pasal 1 ayat ke-19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Jadi Bapak Ibu, di dalam pasal-pasal pertama dari Injil Yohanes, maka Yohanes murid yang paling dikasih, murid yang paling muda mencatat mengenai pernyataan langsung dari Yohanes Pembaptis bahwa dia bukan Mesias. Dan Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa akulah suara orang yang berseru-seru, luruskanlah jalan Tuhan. Satu penggenapan dari nubuat Nabi Yesaya. Artinya Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis meskipun dia berkhotbah sangat kuat, orang datang dalam pertobatan, banyak orang berdosa kembali kepada Tuhan, tetapi dia berkata dia bukan Mesias. Tetapi tentang Yesus Kristus Bapak Ibu, di dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 34, Yohanes Pembaptis mengatakan ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus dan berkata bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Apa artinya Bapak Ibu? Berdasarkan pernyataan dari Yohanes Pembaptis, Yesus adalah juru selamat dunia. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita membaca Injil Yohanes selanjutnya, kita menemukan ada begitu banyak pernyataan Yesus yang secara langsung mengungkapkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Setelah ia mengadakan mujizat di Kana misalnya Bapak Ibu, di dalam pasal yang kedua, dikatakan ada catatan di mana dia membersihkan bait suci. Dalam pasal 3 dia bercakap-cakap dengan Nikodemus dan bicara mengenai kelahiran baru. Dan di dalam pasal 4 tadi Bapak Ibu yang kita baca, ada percakapan yang sangat menarik antara Yesus dan seorang perempuan Samaria. Bapak Ibu, mari kita melihat kisah ini, narasinya secara perlahan. Ini satu kisah, satu cerita yang sangat menarik. Dikatakan suatu hari Yesus melewati daerah orang Samaria. Ayat keempat, ia harus melintasi daerah Samaria. Dia sampai ke sebuah kota di Samaria bernama kota Sikar. Dan Bapak Ibu,
di sana dikatakan ada sumur Yakub. Yesus berhenti di sana. Firman Tuhan mencatat, Allah menjadi manusia, Yesus Kristus. Dia Bapak Ibu sebagai manusia letih oleh perjalanan itu. Dia duduk di pinggir sumur kira-kira pukul 12. Tidak lama kemudian Bapak Ibu, firman Tuhan mencatat ada seorang perempuan datang untuk mengambil air. Memang ada banyak tafsiran yang berkata, mengapa perempuan ini datang ambil air siang-siang? Tidak ada catatan Bapak Ibu, tidak boleh ambil air pada siang hari. Tapi ada yang mengatakan ini tidak seperti biasanya. Nampaknya perempuan ini ada satu masalah sosial yang mungkin membuat dia tidak bersedia bergaul dengan orang kebanyakan. Sehingga para penafsir berkata, oh dia datang pada saat orang lain sedang tidak banyak. Atau mungkin ada juga orang bilang, oh mungkin tidak ada masalah. Yang terjadi hanyalah mungkin dia datang ke sana pada waktu yang menurut dia sesuai untuk tujuan-tujuan pribadi sesuai dengan kepentingan dia. Bapak Ibu, apapun penafsiran kita, yang pasti hari itu perempuan ini datang pada saat Yesus tepat ada di sumur Yakub. Apa artinya Bapak Ibu? Bahwa ini di dalam waktu Tuhan, ini adalah waktu untuk seorang perempuan Samaria yang entahkah oleh karena stigma sosial, dia tidak bergaul dengan banyak orang. Seperti orang katakan dia menghindari percakapan-percakapan yang mungkin menyakiti hatinya. Apapun alasannya Bapak Ibu. Tapi dalam waktu Tuhan, hari itu adalah hari untuk perempuan itu bertemu dengan Yesus, Juru Selamatnya. Bapak Ibu Saudara, Yesus waktu melihat perempuan ini, secara manusia dia haus. Secara wajar Bapak Ibu apa yang terjadi? Yesus minta air. Di dalam ayat yang ke-7 Yesus berkata, berilah aku minum. Wah, Bapak Ibu ini wajar sekali ya. Kita juga mungkin kalau dalam perjalanan di satu kampung begitu ya. Bukan seperti kota ya, satu daerah. Minta minum itu bukan satu masalah. Ini satu hal yang wajar. Kita boleh dong minta minum ya. Jadi Yesus juga minta minum. Ya, dia katakan, berilah aku minum. Karena para murid rupanya dalam ayat 8, mereka pergi ke kota membeli makanan. Dan perempuan Samaria ini dalam ayat 9 dia berkata, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi perempuan ini Bapak Ibu bukan pelit. Mungkin ada yang bilang, wah minta air aja gak dikasih kok, repot banget gitu ya. Sulit banget sih minta air aja, gak dibeli juga, tinggal nimba loh, udah gak dimasak juga, bukan air galon, gratis begitu. Tapi bagi perempuan ini aneh. Situ kan orang Yahudi. Kok minta air dengan saya orang Samaria? Perempuan Samaria ini tahu Bapak Ibu, bahwa sejak nenek moyang, yang namanya orang Yahudi dengan orang Samaria itu tidak mungkin bergaul, tidak bersahabat. Jadi bagi orang Yahudi dalam situasi yang sulit sekalipun pasti gak mau minta tolong sama orang Samaria. Tapi ini perempuan merasa heran, ini laki-laki kok minum air dengan saya begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam percakapan selanjutnya Yesus mengatakan ayat 10, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kalau dalam bahasa sederhana Yesus bilang begini, wah kalau saja engkau tahu siapa saya, engkau tahu karunia Allah, rahmat Allah, engkau tahu siapa saya, kamu udah pasti minta air hidup ya, karena aku punya sumber air hidup begitu. Jadi perempuan ini ayat 11 bilang, loh Tuhan ya, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu ya? Dari mana mau dapat sumber airnya? Tadi kan minta minum sama saya, situ gak punya timba. Kalau punya timba dari tadi kan, pasti gak mungkin minta sama saya begitu. Jadi Bapak Ibu perempuan ini merasa, ya situ gak punya timba. Engkau siapa yang mengatakan punya sumber air hidup ya? Dari sumber utama air ini bisa memancar. Ini dalam sekali ya. Lalu apa yang terjadi ayat yang ke
12, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami? Dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jadi perempuan ini bilang, wah kamu itu siapa? Kok bilang bisa lo memberi sumber air ini ya? Karena ini digali oleh bapa leluhur kami Yakub. Bapak Ibu kita ingat ya, Yakub itu nanti dirubah namanya menjadi Israel. Jadi perempuan Samaria ini merasa ya Yakub itu adalah bapa mereka. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yesus kemudian mengatakan dalam ayat yang ke-13, barang siapa minum air ini akan haus lagi. Yesus bilang bukan bicara air ini. Karena kalau minum air ini nanti tetap haus. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Waktu perempuan ini mendengar bahwa bukan sumber air ini dan air ini kalau diberi, kau dapat sumber air ini kuberikan, maka ini memancar sampai kepada hidup kekal. Perempuan ini masih mikir Bapak Ibu ya mengenal air biasa begitu ya. Dan memang kerjaannya tiap hari membawa air. Jadi secara praktis dia bilang ayat 15, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus. Dan yang paling penting apa? Tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Nah ibu-ibu yang punya pengalaman tinggal di sungai ya. Mungkin tiap hari harus angkut air dari sungai. Mengangkat air itu suatu pekerjaan berat. Jadi kalau ada jalan untuk tidak usah mikul-mikul air, pasti mau. Ya. Jadi perempuan ini secara praktis pikir, ini kalau aku dapat air sampai mengalir sampai hidup kekal, nggak usah nimba lagi. Minum sekali nggak haus-haus ya, dan tidak usah angkut air. Tapi ternyata Yesus bicara mengenai sesuatu yang lebih dalam Bapak Ibu. Dan di dalam ayat 16 Yesus berkata, pergilah panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Perempuan itu minta air hidup. Yesus bilang, panggil dulu suamimu ya. Dan secara mengejutkan Bapak Ibu bagi kita, kalau kita hadir dalam percakapan ini, secara mengejutkan waktu Yesus menyuruh dia memanggil suaminya, perempuan itu secara jujur mengatakan, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Bapak Ibu hari itu Yesus yang baru pertama kali berjumpa dengan perempuan ini. Dan perempuan ini yang baru pertama kali berjumpa dengan Yesus. Namun kita tahu Yesus Allah yang jadi manusia, ya Allah yang maha tahu. Dia tahu isi hati perempuan itu, dia tahu latar belakang perempuan itu. Dan pada waktu dia bicara mengenai sesuatu yang selama ini mungkin menjadi persoalan terbesar dalam hidup perempuan ini. Menjadi stigma sosial bagi dia. Yang mungkin di tengah masyarakat secara moral dia dianggap seorang perempuan yang berdosa. Atau mungkin secara pribadi dia merasa sangat bersalah dalam hidup seperti itu. Hari itu Yesus membukanya. Dan apa yang terjadi di dalam ayat yang ke-18, ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Dari awal Bapak Ibu, percakapan ini hanya bicara mengenai perempuan itu berpikir tentang air biasa. Seorang Yahudi meminta air yang memang haus. Yesus bicara mengenai air hidup. Yesus bicara mengenai sesuatu yang bersifat rohani. Perempuan ini bicara sesuatu yang bersifat jasmani. Sampai akhirnya waktu itu menyentuh sisi yang selama ini dia tutupi sepanjang hidupnya. Barulah percakapan ini mulai beralih kepada perkara rohani. Perempuan ini bilang, kalau dalam bahasa kita sekarang, sepertinya Bapak ini nabi ya. Wah, begitu ya. Jadi atmosfer percakapannya langsung berubah. Tadi urusan air begitu. Sekarang dia, wah ini nabi. Nabi, dia tahu Tuhan menyingkapkan kepada nabi sesuatu yang rahasia. Sekarang dia tahu pribadi yang berbicara dengan dia sejak tadi. Yang bicara soal air ini, dia sedang bicara tentang sesuatu yang bersifat spiritual. Dan perempuan itu mengalihkan percakapan, dia bilang,
Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Gunung apa Bapak Ibu? Gunung Gerizim. Tapi nenek moyang kamu mengatakan Yerusalem tempat orang menyembah. Jadi dia mulai coba bikin semacam jarak. Ya, kamu nabi oke. Tapi saya orang Samaria. Orang Samaria menyembah di Gunung Gerizim. Kalian menyembahnya di Yerusalem. Jadi ini kita berbeda. Tapi Yesus bilang ayat 21, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Bapak Ibu, ini indah sekali bukan? Perempuan ini sedang menunjukkan satu perbedaan. Oke, engkau nabi, tapi itu nabi untuk orang yang menyembah di Yerusalem. Kami orang Samaria menyembah di Gunung Gerizim. Oke, jangan saling campur urusan begitu ya. Ini hidupku, aku orang Samaria. Katakanlah kalau dalam bahasa kita, iya saya orang berdosa, tapi situ jangan ikut campur begitu. Tapi Yesus mengatakan apa? Ibu, percayalah kepadaku ya. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Di seluruh dunia sampai hari ini Bapak Ibu, kita kalau ketemu orang ya, kita sering ngobrol-ngobrol. Pas kenalan nama gitu dari mana ke mana, nanti biasanya nanya, agamanya apa begitu ya. Di KTP kita juga Bapak Ibu, ada data agama. Begitu orang tahu agamanya beda, itu langsung seperti ada jarak. Atau kita mungkin coba mendamaikan suasana, kita bilang, ya biar walaupun beda agama sama-sama orang Indonesia begitu ya. Nah Bapak Ibu sekali lagi menarik sekali kemudian Yesus berkata bahwa akan tiba waktunya. Menyembah bukan soal di gunung sana, bukan menyembah di kota yang sana, bukan soal ritual agamanya. Kalau berhubungan dengan Bapa di surga, Yesus katakan demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, Yesus mengatakan sudah tiba masanya. Ini sudah waktunya. Penyembahan yang benar tidak ditentukan dari ritualnya. Orang Samaria bilang, Gunung Gerizim, begitu ya. Orang Yahudi bilang apa? Yerusalem. Caranya apa? Upacara korban harus di mana? Gunung Gerizim. Upacara korban harus di mana? Harus di Yerusalem. Klaim-klaim bahwa ritual agamaku yang paling bagus, yang paling murni antara orang Yahudi dan orang Samaria. Yesus bilang, sudah waktunya tidak lagi seperti itu. Karena penyembah-penyembah yang benar, menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, ternyata benar ini berbicara mengenai apa? Bahwa hubungan antara orang manusia kepada Bapa pada akhirnya tidak ditentukan oleh ritual apapun lagi. Dan Yesus sudah mengerjakannya. Namun Bapak Ibu, yang sangat menarik dalam bagian ini adalah dalam ayat 25. Pada waktu perempuan itu mendengar apa yang Yesus katakan, dia berkata, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Jadi perempuan ini tadi coba bilang, kita beda. Memang Bapak Nabi, tapi beda. Kalau kami orang Samaria menyembah di Gunung Gerizim, kalian di Yerusalem. Tapi Yesus sudah menjawab, penyembah yang benar itu tidak lagi oleh ritual, tetapi di dalam roh dan kebenaran. Lalu dia bilang lagi, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apa yang maksudnya dia? Dia bicara, saya tahu juga bahwa memang akan ada masa yang entah orang Yahudi, orang Samaria. Ada satu yang menyatukan mereka. Penantian akan Mesias. Penantian akan Kristus penebus. Penantian akan juru selamat.
Penantian akan seorang pribadi yang datang dan memberikan keselamatan. Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini semua agama di dunia mengharapkan apa? Keselamatan. Di beberapa suku bangsa sampai hari masih menanti datangnya seseorang yang mengubah situasi. Dari situasi yang buruk menjadi baik, situasi menjadi penuh kemakmuran, keadilan ditegakkan. Bapak Ibu, pengharapan akan Mesias ini ada di hati perempuan Samaria. Dan hari itu apa yang Yesus katakan? Ayat 26, akulah dia yang berkata-kata dengan engkau. Apa artinya? Yesus mengatakan, akulah Mesias itu. Akulah Kristus itu. Seringkali orang berkata, oh Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Allah yang jadi manusia. Yesus nggak pernah bilang aku adalah Allah begitu ya. Nanti Bapak Ibu sepanjang bulan Juni ini, setiap minggu kita akan mengupas satu bagian pernyataan Yesus. Dan hari ini khususnya Yesus berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Apa artinya Bapak Ibu? Jikalau Yesus adalah Kristus itu, jikalau Yesus adalah Mesias yang dinantikan oleh orang Samaria dan orang Yahudi, dan juga oleh bangsa-bangsa di dunia sampai hari ini, itu artinya 2000 tahun yang lalu, pengharapan akan juru selamat sudah digenapi di dalam Yesus. Kita tidak memerlukan juru selamat lagi selain Yesus. Kita tidak perlu menanti jalan keselamatan yang lain. Kita tidak memerlukan agama baru. Kita tidak memerlukan ritual baru. Yesus adalah Mesias itu. Yesus adalah Kristus itu. Hanya Yesus jalan keselamatan dan melalui pengorbanannya, dia telah mengampuni dosa-dosa kita dan menyelesaikan urusan dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, melalui kisah hari ini, di mana Yesus mengakui dirinya sebagai Mesias dan Kristus, ia selanjutnya menekankan satu kebenaran di dalam ayat yang ke-35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Yesus mengatakan, ini sudah musim menuai. Ladang sudah siap dituai. Kita tahu Bapak Ibu, setelah perempuan ini mendapatkan pernyataan Yesus, akulah Mesias itu, dia tinggalkan tempayannya. Dia pergi ke kota. Dia cerita Bapak Ibu, mungkinkah dia Mesias itu? Orang kota-kota, dari kota-kota itu datang Bapak Ibu ya, keluar kota menjumpai Yesus. Mereka mendengar pengajaran Yesus. Mereka percaya kepada Yesus. Dan pada waktu murid-murid datang, mereka heran sekali, ini kok banyak orang sedang mendengar Yesus. Orang yang mana? Orang Samaria. Orang yang mereka hindari, orang yang mereka anggap kafir, orang yang mereka anggap tidak ada hubungan dengan penyembahan yang murni. Ternyata orang-orang ini sedang mendengar Yesus. Dan Alkitab mencatat Bapak Ibu, dalam ayat yang ke-40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. 2 hari Bapak Ibu ya, spesial hari khusus untuk orang Samaria. Ayat 41, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Perkataan siapa? Perkataan perempuan itu Bapak Ibu. Ini hebat sekali ya, seorang perempuan. Dikatakan ada 5 laki-laki hidup bersama dia. Wah, sesuatu yang dalam pandangan masyarakat, sesuatu yang sangat hina, sesuatu yang sangat berdosa. Tetapi hari ia bertemu dengan juru selamatnya. Hari di mana dia datang untuk menghindari orang banyak. Tapi dalam penentuan Tuhan ketemu juru selamat. Dan waktu dia percaya, dia bukan saja diselamatkan Bapak Ibu ya. Dia memberitakan kabar baik. Ini satu pertobatan yang sejati. Orang berdosa bertemu Yesus. Terus cerita tentang Yesus juru selamat. Dan ayat 42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Kami tahu dialah benar-benar juru selamat dunia. Bapak Ibu, saya mau simpulkan demikian. Seorang perempuan Samaria, seorang yang dianggap berdosa, tapi di dalam hati terdalam tetap ada
kerinduan untuk hal-hal yang sifatnya spiritual. Dia hanya sedang menanti waktu Tuhan. Dan waktu ia berjumpa dengan Yesus Sang Juru Selamat Bapak Ibu, dia ada perubahan baru. Dia tahu bahwa ini adalah titik tolak dalam hidupnya. Dia mengalami pertobatan. Dia cerita kemana-mana. Orang datang untuk mendengar. Dan yang hebat sekali untuk kota Samaria Bapak Ibu, yang hebat untuk orang Samaria, mereka bertobat. Mereka mengaku Yesus sebagai Juru Selamat. Karena perkataan Yesus. Karena pengajaran Yesus. Tidak ada catatan dalam bagian ini mengenai mujizat Bapak Ibu. Tidak ada catatan mengenai orang sakit disembuhkan di sini. Tidak ada catatan mengenai setan diusir Bapak Ibu. Yang ada hanya mereka bilang, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar Juru Selamat dunia. Kalau kita membaca kisah selanjutnya, begitu banyak mujizat Bapak Ibu. Di Galilea dan di tempat-tempat orang Israel. Tapi tidak ada iman yang bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, kita orang Kristen modern, mungkin sepanjang hidupmu dan hidupku, kita nggak pernah lihat Tuhan menampakkan diri kepada kita. Kita mungkin tidak pernah mengalami pengalaman supranatural di mana kita mendengar suara Tuhan bicara kepada kita. Mungkin sebagian kita juga sakit, kita doa tidak sembuh juga, ya. Bapak Ibu juga mungkin pernah berdoa seseorang bukannya sembuh, malah mati begitu ya. Ada tanda ajaib menyertai tapi Bapak Ibu secara jasmani tidak mengalaminya. Tapi waktu engkau mendengar Yesus Juru Selamat dunia, engkau baca firman Tuhan, engkau dengar pekabaran Injil, engkau percaya, engkau diselamatkan. Bapak Ibu, kualitas yang sama itu sama seperti orang Samaria. Iman yang bertumbuh dalam kemurnian. Kalau engkau hari dalam satu situasi yang sulit, engkau sudah lama ikut Yesus, engkau sudah percaya dan diselamatkan. Tetapi mungkin engkau dalam satu pergumulan yang berat oleh karena sakit penyakit, penderitaan, kesusahan hidup, perubahan-perubahan ekonomi dan masalah-masalah yang nampaknya sangat berat. Jangan tinggalkan Yesus. Imanmu kepada Yesus dibangun di atas dasar yang paling suci dan murni. Derita memurnikan engkau. Boleh berdoa, boleh. Sepanjang masih ada nafas hidup, kita doa. Saya sebagai gembala sidang mendoakan. Teman-teman Bapak Ibu juga mendoakan. Ada pendoa-pendoa juga mendoakan. Supaya sembuh ya. Supaya ada kekuatan begitu. Masalahnya bisa selesai. Tapi jangan lupa iman kita tidak boleh didirikan hanya atas dasar pengalaman mujizat. Karena keselamatan, pengampunan dosa, perubahan hidup dari dosa. Ada harapan untuk perempuan Samaria yang diubah oleh Tuhan ini. Itu mujizat terbesar. Kita sudah dapat itu. Dan tanpa tanda-tanda sekalipun, kiranya kemurnian hati kita mau ikut Tuhan, setia sampai akhir kehidupan. Ingat Bapak Ibu, Yesus sudah mengatakan, akulah dia, Mesias, Juru Selamat, Kristus. Tidak diperlukan yang lain. Agama tidak menyelamatkan, hanya Yesus. Mari terus berpaut kepada Yesus, melayani dia, living for Christ. Dan sepanjang hidup setia sampai akhir kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami sangat bersyukur firman-Mu mengajar kami untuk sepenuhnya percaya bahwa Engkau ya Yesus adalah Mesias, Engkau adalah Kristus, Engkau adalah Juru Selamat dunia yang dinanti oleh berbagai bangsa. Engkau sudah datang 2000 tahun yang lalu, kurban ganti kami. Hari ini kalau ada hati yang lemah di dalam mengiring akan Engkau, supaya Engkau ingatkan kembali untuk tahu keselamatan itu adalah mujizat terbesar. Perubahan hidup orang berdosa diubah. Kamilah orang-orang itu adalah mujizat terbesar. Tetapi kalau untuk pergumulan-pergumulan dalam dunia yang masih harus kami hadapi, sakit, penyakit, penderitaan, ketantangan, keuangan dan masalah-masalah, kami masih boleh berdoa. Tuhan sanggup melakukan mujizat. Tetapi kami percaya kami mau ikut Tuhan di dalam situasi apapun. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, hari ini kita akan makan dan minum dari perjamuan Tuhan. Perjamuan suci diadakan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika ia makan pada perjamuan Paskah bersama murid-muridnya, sebagaimana dinyatakan dalam firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Katanya kepada mereka,
Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjamuan baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tuhan Yesus adalah Allah. Ia adalah pribadi anak yang menjadi manusia. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menjalani hukuman atas dosa kita. Dia dikuburkan, namun pada hari yang ketiga, ia bangkit dari kematian, lalu kembali ke surga. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib terjadi hanya satu kali, dan sempurna untuk menyelamatkan manusia yang percaya dan menerima Dia. Oleh karena itu, setiap kali kita makan roti dan minum dari perjamuan Tuhan, kita mengingat Dia. Roti melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang telah dihancurkan, dicambuk, tangan dan kakinya dibatu, serta lambungnya ditombak. Dengan makan roti ini, kita menyatakan telah menerima apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus bagi kita. Sedangkan cawan melambangkan darah Tuhan Yesus yang tercurah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dalam kitab suci, bahkan dalam kehidupan berbagai suku bangsa di dunia, terdapat kesadaran bahwa manusia berdosa tidak layak menghampiri Allah yang suci. Karena itu harus ada pengorbanan berupa hewan sebagai lambang penyucian, sebagaimana dalam ibadah orang Israel. Ketika menghadap hadirat Allah agar mendapat pengampunan dosa, maka Tuhan menetapkan adanya korban binatang. Hal ini menegaskan bahwa semua orang berdosa seharusnya dihukum mati karena dosa-dosanya. Namun korban binatang tersebut dianggap menjadi korban pengganti bagi orang yang seharusnya mati tersebut. Tuhan Yesus adalah korban pengganti yang sesungguhnya, dan darahnya yang tercurah telah menyucikan dan bebaskan kita dari kematian kekal. Walaupun perjamuan kudus hanyalah lambang dari apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita tidak boleh melakukannya dengan sesuka hati, karena dengan melakukannya kita mengingat akan kasih-Nya serta pendorong untuk menjadi saksi bagi Kristus sampai Ia datang. Sebab itu, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk pengorbanan Yesus Kristus bagi saya dan saudara, seraya menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Apabila sepanjang kehidupan kita ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita mengakui di hadapan Tuhan yang menjadi penghalang untuk kita bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Oleh sebab itu, mari kita masuk dalam taat teduh sejenak, kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena Engkau sudah mati bagi dosa-dosa kami, Engkau sudah menyerahkan tubuh-Mu bagi kami. Kami berdosa karena kami seringkali mengecewakan Tuhan. Namun kami bersyukur karena kasih-Mu, Engkau menyelamatkan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roti dan cawan akan dibagikan. Mari kita memuji Tuhan dari Kemenangan Iman nomor 49, nyawaku diberikan bagimu. Diberikan
kita mengangkat roti. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Kita berdoa, sesungguhnya tubuh kamilah yang seharusnya dihancurkan karena dosa-dosa kami. Namun Engkau telah menanggung ganti kami dan terhukum karena pelanggaran dan kejahatan kami. Sehingga melalui pengorbanan-Mu, kami dapat mempersembahkan tubuh kami menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita mengambil cawan. Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan dan minum, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami, boleh makan dan minum dari perjamuan Tuhan, yang mengingatkan kepada kami akan pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau yang datang ke dalam dunia, menyatakan kasih dan kuasa-Mu atas kehidupan kami, untuk menyelamatkan kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, pakailah kehidupan kami sepanjang kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami, untuk menjadi saksi-Mu, menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah perjamuan kudus kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih juga ya Tuhan atas berkat-berkat yang Kau izinkan kami punya ya Tuhan, sehingga memenuhi kebutuhan kami. Mohon padamu ya Tuhan, hari ini kami berikan persembahan, berkati persembahan ini Tuhan untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan juga berkati kami ya Tuhan dalam kehidupan kami, supaya pekerjaan kami bisa mencukupkan segala kebutuhan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, amin. Kita menyanyi bersama dari Kemenangan Iman nomor 189, Dalam Hatiku Ada Gemar. Dalam hatiku ada gemar, Yesus telah memberi sentosa. Aku tidak lagi mengejar, karena Tuhan berjaga. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Waktu hidupku amat cemar, jauhlah dari kesenangan. Hanya darah Yesus sebenar, ubahkan periku sekalian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Kita akan berdoa syafaat yang dipimpin oleh Pendeta Ijianto. Kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, dan kita akan menaikkan doa syafaat kita. Saya akan membaca anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun,
baik yang berulang tahun secara pribadi, bahkan yang berulang tahun pernikahan. Saya akan bacakan nama-nama mereka. Hani Rusita Sari, Markus Saan Andino Atung, Suryani Hendrik Elbar, Korlin Juansi, Novel Juk, Iring Ageng, Jultri Fana, Miranda Erna Filana Bulan, Yunus Luhat, Maria Magdalena, Elizabeth Wati, Evan Restu Saputra, Juliantri Faren, Yasmin Lasupu, Santo Dungau, Isnun Juarsi Parsi, Nasya Farasa Saran, David Diki Ensu, Marlin Yuni Selveris Simanjuntak, yang berulang tahun pernikahan, Yerman Ajang dengan Angun Saul, Ule Juk dengan Libin Ajan, Novel Elias dengan Tri Vena Kontesa, Robert Aing dengan Aun Ajang. Ini mereka yang berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati segenap kehidupan dalam perjalanan, baik dalam keluarga. Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, pada kesempatan yang indah pada saat ini, kami dapat menyembah Engkau Tuhan, dan menaikkan doa syafaat kami kepada Engkau Tuhan. Dan bersyukur bersama dengan anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik yang berulang tahun secara pribadi, bahkan ulang tahun dalam pernikahan, sebagaimana Tuhan telah menolong mereka sepanjang tahun yang mereka lalui bersama dengan Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan juga menolong mereka dalam tahun yang baru dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka. Tuhan menyertai mereka, Tuhan pelihara mereka, agar mereka senantiasa bersyukur selalu kepada Tuhan dalam segala hal yang mereka hadapi dalam perjalanan hidup mereka. Dan pada saat ini kami bersyukur atas kebaikan pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ini merupakan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan untuk mendoakan keamanan bangsa dan negara kami. Untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik dari pusat sampai ke desa, kiranya Tuhan menolong pemimpin kami dalam mereka menjalani tugas dan tanggung jawab mereka dalam pekerjaan untuk membangun bangsa dan negara kami. Tuhan sertai mereka. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, di mana Engkau telah menyelamatkan kami dan mempercayakan bagi kami untuk menjadi saksi bagimu dimanapun kami berada. Ajarlah kami tetap memandang terus kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, untuk menjalani misi amanat agung-Mu, menjadi terang, menjadi saksi, dimanapun kami berada. Dan kami berdoa juga untuk program penginjilan yang ada, kiranya Tuhan menolong supaya apapun yang kami programkan, kiranya Tuhan turut bekerja di dalamnya, dan banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Kami berdoa juga untuk kehidupan kami di tengah-tengah orang yang tidak seiman dengan kami sekalipun. Kiranya Tuhan tolong kami, agar kami senantiasa menjadi terang, menjadi berkat. Dan kami tetap berdoa bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami tetap mendoakan mereka, kiranya Tuhan melawati hati mereka, supaya suatu saat mereka dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami tetap berdoa untuk segala kehidupan kami, untuk kami jalani, khusus sepanjang sepekan yang akan datang. Kiranya Tuhan menolong kami dalam kami menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang kami hadapi, agar apa yang kami lakukan, kami selalu mengutamakan Tuhan dan selalu bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Kami tetap berdoa bagi anggota jemaat Tuhan,
yang dalam pergumulan, yang ada dalam keadaan sakit. Tuhan sertai mereka, meskipun secara fisik mereka dalam keadaan sakit. Biarlah iman percaya mereka tetap percaya akan penyertaan Tuhan, pertolongan yang dari Tuhan, membuat mereka tetap memandang terus kepada Tuhan. Pemulihan yang terjadi seturut dengan kehendak Tuhan bagi setiap pribadi yang ada dalam keadaan sakit. Tuhan sertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, sertai kami, dan kami tetap berdoa juga untuk program dalam jemaat atau di Gereja Kemah Injil Indonesia yang ada di Tanjung Selor. Kiranya Tuhan mendahului semua program yang sudah kami lakukan dalam gereja Tuhan yang ada di Tanjung Selor. Tuhan memberkati supaya dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kami percaya apa yang sudah kami doakan pada saat ini. Ajarlah kami tetap memandang terus, percaya doa yang sudah kami naikkan, Tuhan sudah mendengar dan akan menjawab indah pada waktunya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Besok kita akan kembali dalam rutinitas kita. Mungkin dalam kehidupan ini kita mengalami masalah, pergumulan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tetaplah berseru kepadanya, tetap berharap kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan percayakan janji setia Tuhan sampai akhir hidup kita. Sungguh besar setia
Haleluya. Di penghujung ibadah kami kepada Engkau Tuhan, pujian ini sebagai ungkapan doa dan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Mengajar kami tetap percaya dalam situasi apapun yang kami hadapi. Kiranya kami senantiasa melangkah dengan hikmat yang Tuhan berikan bagi setiap pribadi kami orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kehidupan kita di dalam Yesus Kristus, serta tuntunan Allah Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa, yang menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai kedatangannya untuk menjemput kita, membawa kita masuk dalam sorga yang mulia. Haleluya. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Shalom.